Selamat pagi. Kurang semangat nih, kurang semangat. Ya, kita coba lagi. Selamat pagi. Ya, kita jumpa lagi di acara Ayo Sekolah Minggu. Nah, kita ketemu lagi tentunya kali ini di minggu kedua. Karena kita kemarin minggu keempat sudah, kita kembali di minggu kedua dan kita akan sekolah minggu lagi. Kita akan belajar, kemudian nanti bermain. Nah, membaca kitab suci. Tapi ada kuisnya juga. Kuisnya apa? Nah, nanti yang penting disiapkan dulu kitab sucinya yang ada di rumah. Nanti ada clue-cluenya, ada kuisnya. Oke, jadi hari ini kita akan bersenang-senang, bernyanyi dan belajar. Yang pastinya kita akan semakin mengenal Tuhan Yesus yang selalu memberkati dan mencintai kita. Dan tentunya kita juga memperdalam lagi kitab suci, karena di awal sampai yang terakhir kita juga belajar loh dari kitab suci. Kita belajarnya dari kitab suci. Nah, berhubung sekolah masih belum masuk, nah kita belajarnya di sini. Belajarnya di sini sambil bermain dan bernyanyi. Nah, untuk mengawali Ayo Sekolah Minggu ini ya, kita bernyanyi dulu atau mau doa dulu? Kita bernyanyi dulu aja. Biar memupah semangat, kita memupah semangatnya pagi ini, biar nanti sampai akhir tetap semangat. Oke? Kita berdiri dulu ya. Oke, kita berdiri dulu. Nah, yang di rumah jangan rebahan terus ya. Sekali-kali nonton sambil berdiri. Boleh. Sekarang berdiri, kita akan bernyanyi dan juga pakai gerakan. Karena berhubung ini masih pagi. Lagunya sesuai tema. Masih pagi. Lagunya apa, Kak? Lagunya itu Dari Terbit Matahari. Oke, Dari Terbit Matahari. Ya. Ada yang di rumah sudah tahu lagunya? Oh, yang di sana sudah angkat tangan. Ya, sudah tahu. Itu mungkin sudah pernah juga bernyanyi bersama teman-teman. Oh iya. Kali ini kita ajak bersama dengan saya, Mas Nius, dan ditemani Frater Benny. Ada juga di belakang saya Mas Dani dan Mas Dewa. Nah, ini menemani kita di Ayo Sekolah Minggu kali ini. Kita akan bergembira bersama dan juga belajar bersama. Oke. Sudah siap, Mas? Sudah. Oke, kita bernyanyi dan juga bergerak ya. Nanti gerakannya ikuti Kang Yos sambil nyanyi bareng-bareng. Siap semuanya? Siap di rumah? Oke. Siap. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Ayo yang di rumah lebih semangat lagi sambil gerak-gerak ya. Biar ototnya lemas, semangat ya. Yuk kita sekali lagi bersama bernyanyi ya. Matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan
Tuhan dipuji. Sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Ya, kita beri tepuk tangan untuk Tuhan. Ya, tepuk tangan untuk kita dan juga Tuhan. Oke, sudah semakin panas. Semangat untuk melanjutkan kegiatan kita di Ayo Sekolah minggu hari ini. Nah, tapi untuk mengawalinya kan kita tadi belum berdoa nih, Pak. Oh iya, lupa. Kita berdoa dulu ya, kita bersama-sama supaya nanti dalam sekolah minggu ini lancar. Kita juga bisa menerima apa ya? Ilmu-ilmu yang kita dapat hari ini. Oke, kita ambil sikap doa dulu, kita doa bersama ya. Yang di rumah siapkan hati dan juga posisi berdoa. Duduk boleh, berdiri juga boleh ya. Senyaman mungkin sambil menyiapkan hati ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih atas anugerah yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat melaksanakan aktivitas pada pagi hari ini. Tuhan, semoga di Ayo Sekolah Minggu kali ini kita dapat belajar dan juga mengenal sabda-sabda-Mu melalui Alkitab yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Berilah kelancaran dalam proses belajar ini. Semoga kami dapat ilmu yang bermanfaat bagi kami dan juga untuk orang lain. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke. Kayaknya ada yang lupa juga kan, Yus? Apa ini? Kita kan punya jargon. Oh iya. Dari tadi belum Iya, aku lupa. Sekarang ayo jargonnya disampaikan. Biar lebih semangat lagi. Biar lebih semangat. Yuk. Masih ingat semuanya? Pia piro baciro, jos mantap, luar biasa. Oke. Sudah diingatkan sekali lagi Kak. Lebih semangat. Yuk. Pia piro baciro, jos mantap, luar biasa. Oke, mulai semua. Ya, oke. Hari ini kita mau ngapain lagi nih, Mas? Sekarang kita akan menyanyi lagi. Sambil berjoget, kita akan memuji Tuhan biar lebih semangat, lebih gembira dan juga diberkati. Ya, maka kita akan menyanyi untuk Tuhan. Lagunya apa? Lagunya semua juga pasti udah tahu, ya kan? Apa itu? Yesus pokok. Yesus pokok. Dan kita lah caranya. Oke. Kalau begitu, kakak-kakak pengiring sudah siap? Sudah siap? Oke. Yang di rumah yang tadi duduk sekarang berdiri lagi. Yang berdiri tetap berdiri. Jadi duduk dulu ya. Ya. Kita berdiri dulu, kita bernyanyi bersama. Yang di rumah bareng-bareng dengan kakak adik ambil posisi supaya tidak bertubrukan karena tidak jarak. Ya. Setengah. Yuk. Ya, satu lencang kanan, satu lencang kiri. Nah. Oke ya. Oke, siap? Oke, yuk. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya.
mencintai kita, kita juga harus mencintai yang lain. Yang lain juga mencintai Yesus. Jadi, maka sebagai orang-orang yang dicintai Yesus, kita semua pasti diberkati. Ya, diberkati ya, selalu diberkati, dilindungi terutama. Jadi kita harus saling mencintai sesama kita, terlebih juga harus mencintai Yesus, karena Yesus juga mencintai kita. Nah, itu ya. Oke, kali ini mau ngapain lagi nih? Setelah ini kita akan mendengarkan cerita. Mendengarkan cerita. Hari ini kita akan mendengarkan sebuah cerita dari Injil Lukas bab 19 ayat 1 sampai 9. Lukas ayat 19 ayat 1 sampai 9. Buka yang di rumah. Yang di rumah bisa membuka kitab sucinya. Ayat 1 sampai dengan 9. Sudah dibuka, sudah ketemu? Oke. Ceritanya begini kakak-kakak dan juga adik-adik. Ceritanya adalah tentang Zakheus. Jadi di sebuah kota yang bernama Yeriko ada seorang kaya bernama Zakheus. Apa yang dia inginkan selalu terpenuhi karena dia memiliki banyak kekayaan. Tetapi badannya pendek. Nah, jadi badannya itu gemuk, gemuk, perutnya besar, tetapi badannya pendek. Kayak saya ya. Baik. Dia yang bernama Zakheus tadi bekerja sebagai seorang pemungut cukai, kepala pemungut cukai. Pemungut cukai itu adalah orang yang pekerjaannya mengumpulkan pajak dari rakyat. Nah, jadi dia seorang kaya dan juga kepalanya. Tapi dia tidak disukai oleh banyak orang. Kenapa itu? Jadi dia itu meskipun kaya tetapi tidak disukai karena dia selalu menarik pajak itu lebih dari yang biasanya. Oh, tidak sesuai kesepakatan. Nah, tidak sesuai kesepakatan. Jadi misalnya pajaknya itu 5.000, dia meminta 6.000 atau bahkan lebih itu dari itu. Jadi mengapa dia tidak disukai? Karena dia selalu mengambil bagian yang bukan miliknya, seperti itu. Nah, pada suatu hari Yesus melewati sebuah kota yang bernama Yeriko tadi. Banyak orang berbondong-bondong ingin melihat Yesus, ingin menemui Yesus. Demikian pula Zakheus. Dia juga ingin sekali bertemu dengan Yesus. Tetapi sayang, badannya yang pendek itu tidak bisa menerobos kerumunan orang banyak tadi. Karena yang lainnya besar-besar, tinggi-tinggi, dia untuk menerobos itu sulit. Maka dia tidak jadi ketemu Yesus kalau dia hanya mengandalkan jalan itu. Maka akhirnya dia mencari ide. Wah, gimana ini caranya supaya aku dapat melihat Yesus? Kata orang, Yesus itu orang yang berkuasa, sangat terkenal, maka saya ingin melihat Yesus. Saking penasaran. Dia sangat penasaran. Makanya dia cari-cari ide. Gimana caranya ini? Wah. Akhirnya dia menemukan ide. Ada yang tahu nggak idenya? Idenya apa ya, tahu nggak? Ayo dicari ya, di kitab suci. Nah, bab 19 ayat 1 sampai 9. Nah, sampai 9. Idenya itu ialah dia akan naik sebuah pohon supaya nanti ketika Yesus lewat dia bisa melihat dari atas. Nah, karena dia tadi terhalang oleh orang lain, oleh orang-orang yang melihat Yesus juga, maka dia pergi mencari sebuah pohon yang bisa dinaiki supaya dia dari atas bisa melihat Yesus. Wah, dari atas ini bisa melihat Yesus di bawah. Nah, akhirnya dia menemukan sebuah pohon ara. Pohon ara, akhirnya dia naik pohon ara itu dengan agak kesulitan ya, karena tubuhnya kan agak gemuk, berat. Agak gemuk, akhirnya dia mencari tangga itu yang dari bambu itu supaya dia bisa naik.
Akhirnya idenya itu kesampaian. Berhasil. Dia berhasil naik ke sebuah pohon ara dan dia tinggal beberapa waktu di situ. Karena kan Yesus masih jauh, belum kelihatan. Meskipun yang kelihatan baru kerumunan orang-orang yang ingin melihat Yesus tadi, maka dia menunggu beberapa saat. Dan akhirnya setelah menunggu beberapa saat, Yesus semakin mendekat di dekat pohon yang ada di pinggir jalan tadi. Nah, jadi meskipun Yesus dikerumuni oleh banyak orang, tetapi Zakius tetap bisa melihat dari atas pohon tadi tanpa terhalang oleh banyak orang. Akhirnya Yesus melewati pohon itu, dan ketika Yesus sampai di dekat pohon itu, Yesus menyapa Zakius. Capanya gini, Zakius, turunlah. Hari ini aku akan singgah di rumahmu. Wah, Yesus akan mampir, mampir ke rumahnya Zakius. Nah, tentu kira-kira adik-adik tahu nggak sama kakak-kakak, perasaannya Zakius gimana? Perasaannya senang. Nah, perasaannya senang setelah tadi berusaha ingin melihat tetapi kesulitan naik di atas pohon. Ketika Yesus sudah dekat, disapa, Zakius, aku mau mampir di rumahmu. Nah, pasti dia juga sangat gembira dijumpai Yesus, ingin mampir di rumahnya. Akhirnya Zakius turun. Nah, akhirnya Zakius turun, ngobrol dengan Yesus. Ngobrol toh, tetapi orang-orang di sekitarnya mencaci mereka. Mereka mengatakan begini, Yesus, Zakius itu kan orang berdosa, sering memungut pajak dengan melebihkan dari yang sudah disepakati. Nah, seperti itu. Dia kan orang berdosa, mengapa kamu mampir di rumahnya? Itu orang-orang banyak yang mengatakan itu, ngomong dari jauh, membicarakan Yesus dan Zakius. Kita melanjutkan pembicaraan Zakius dan Yesus. Setelah dalam rumah ini. Belum. Masih perjalanan menuju rumah. Zakius berkata kepada Yesus, Yesus, aku akan memberikan sebagian hartaku kepada orang miskin. Dan apabila ada orang yang pada waktu itu aku peras, aku akan mengembalikan 2 kali lipat dari apa yang sudah aku ambil. Nah, gitu. Akhirnya karena perjumpaan dengan Yesus tadi, karena saking gembiranya Yesus berjumpa dengan Yesus, lalu Yesus mampir di rumahnya, Zakius merasa tergugah untuk tidak lagi berbuat yang jahat tadi, tetapi dia ingin merubah dirinya dengan berbuat kebaikan, memberikan hartanya kepada orang lain, dan juga memberikan kembalian kepada orang-orang yang sudah diperasnya. Nah, itu jadi kegembiraan karena perjumpaan dengan Yesus itu menjadikan dia berbuat baik. Nah, pada saat itu juga Yesus mengatakan, apa katanya coba? Apa mas? Ayo dibuka. Dibuka di bab berapa tadi? Bab 19 ayat 1 sampai 9. Nah, setelah Zakius mengatakan bahwa ia akan memberikan separuh hartanya dan juga akan mengembalikan berapa kali? 2 kali lipat. Tidak hanya 2 kali lipat, lebih. Pokoknya akan mengembalikan berlipat-lipat. Coba dicek di ayat 1 sampai 9. Di sana dikatakan tidak hanya 2 kali lipat. Banyak berarti. 2 kali lipat, 2 kali 2, 4 kali lipat, ya 4 banyak. Pokoknya dia akan mengembalikan berlipat-lipat dari apa yang sudah diperasnya. Nah, lalu Yesus mengatakan kepada Zakius bahwa
hari ini keselamatan telah terjadi di rumah ini. Di rumah siapa? Zakheus. Jadi Zakheus menerima keselamatan karena dari yang biasanya memeras, berbuat tidak baik itu, akhirnya dia mengalami pertobatan. Berbuat baik tadi, membagikan hartanya dan juga mengembalikan perasaannya tadi. Nah, sekarang coba bayangkan adik-adik dan juga kita semua, seandainya Yesus datang kepada kita, menjumpai, Nius, gimana kabarmu? Nah, tentu kamu akan merasa bahagia. Nah, semoga juga ketika kita berjumpa dengan Tuhan Yesus dalam doa-doa kita, dalam Ekaristi, juga mengalami perubahan pada diri kita. Kalau tadi Zakheus berbuat baik dengan membagikan harta dan juga membalikan apa yang sudah diperasnya. Kira-kira pertanyaannya adalah, kira-kira apa yang akan kita ubah dalam diri kita setelah kita mengalami perjumpaan dengan Yesus? Maka di hari itu Zakheus membagikan harta dan juga membalikan perasaannya itu, dan dia berhenti untuk selalu memeras orang-orang di sekitarnya. Maka dia melanjutkan pekerjaannya dengan berbuat jujur, mengambil pajak sesuai yang disepakati. Karena perjumpaannya dengan Yesus, dia berubah menjadi orang baik. Nah, begitu ceritanya Kak tentang Zakheus. Ini menarik sekali ceritanya ya. Kalau dilihat pertobatan itu apa ya? Sebenarnya mudah dengan berbuat kebaikan. Karena dengan berbuat baik kepada orang lain, kita juga nantinya juga imbasnya ke kita juga. Ya. Orang lain juga berbuat baik kepada kita. Seperti tadi lagu yang kedua. Ya, Yesus cintaku, ku cinta kau cinta dia. Nah, Yesus telah berbuat baik kepada kita, mengasihi kita. Ya. Kita juga diundang untuk mengasihi sesama. Nah, gitu, sama-sama ya kan. Oke, itu ceritanya tadi dari Injil Lukas 19 ayat 1 sampai 9 tentang Zakheus, seorang pemungut cukai yang pendek badannya. Oke, dan tentunya itu tadi cerita dari kitab suci. Pesannya juga jelas. Nah, pesannya juga jelas. Nah, sekarang kitab sucinya jangan dikembalikan dulu. Ya, jangan dipindah dulu Alkitabnya. Oke, masih tetap dipegang. Karena tadi saya bilang hari ini ada kuis dari kitab suci. Oke. Gimana Kak kuisnya? Saya sudah mempersiapkan. Oke. Ambil dulu ya sebentar. Tante, kitab sucinya di bawah atau di belakang? Bawah nggak apa-apa. Di bawah. Iya. Tadi sama dengan adik-adik yang di rumah. Tante juga pegang kitab suci. Kak Nius pegang kitab suci yang akan memandu Kak Nius. Nah, kuisnya gimana Kak? Kita adalah tebak kata. Oh, tebak kata. Tebak kata gimana Kak? Gimana? Nah, saya berikan contoh dulu. Nah, contohnya begini. Coba dibuka untuk Mazmur 13 ayat 6. Mazmur 13 ayat 6. Nah, ayo yang di rumah juga cari. Ayo kita balapan. Mazmur 13 ayat 6. Nah, terus ini saya bacakan ya. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorai karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Ya. Itu ya ayat 6. Nah, pertanyaannya, sebutkan kata ke-9 dari belakang. Kata ke-9 dari belakang. Berarti dari kata daku ya Kak? Ya, dari kata yang terakhir. Ya, dari kalimat kepadaku, dari kepadaku. Ya. Coba kata berapa Kak? 9. Kata ke-9 dari belakang. Ya. Di ayat 6. Ayo cari katanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Menyanyi Kak? Benar. Oh iya. Itu
contohnya yang pertama. Jadi nanti dihitung ya teman-teman yang di rumah. Itu kalau saya bilang dari depan ya dari depan. Nah, kalau dari belakang ya hitungnya dari belakang. Oke, tapi cara jawabnya gimana Kak? Katanya lomba. Ya, ini kan kuis nih. Kuis. Nanti jawabnya di kolom komentar. Nah, tapi cepet-cepetan. Oke, cepet-cepetan. Cepet-cepetan. Jadi nanti ada berapa ya? Ya nanti ada pertanyaan lah. Nanti kita pokoknya latihan dulu. Ya, latihan dulu. Nanti cepet-cepetan untuk apa ya? Menjawab di kolom komentar. Siapa yang tercepat? Nah, nanti kan kelihatan nih di kolom komentar yang tercepat ini. Nanti diambil berapa paling cepat Mas? 2. Oke, nanti akan diambil 2 yang tercepat dan tentunya akan mendapat bingkisan menarik dari Kak Nius. Ya, dari saya. Oke. Nah, itu yang pertama. Latihan yang pertama. Ini sudah mulai lomba atau latihan lagi Kak? Masih latihan dulu. Oke, kita latihan lagi. Semuanya harus konsentrasi, siapkan kitab sucinya. Jangan sampai ketinggalan. Ya. Pokoknya kalau sudah menemukan katanya, nanti terus ditulis di kolom komentar. Oke. Ya. Kita latihan dulu. Yang kedua, dibuka dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul. Bab 11. Kisah Para Rasul bab 11. Kisah Para Rasul bab 11 ayat 6. Ayo adik-adik cepat-cepatan. Kisah Para Rasul bab 11 ayat 6. Siapa yang sudah menemukan? Oh, sudah pada menemukan Kak? Nah, pertanyaannya gimana? Bentar. Aku salah tulis deh. Oh, salah tulis. Maaf ya. Agak siang itu emang konsentrasi agak menurun. Oke. Si. Salah tulis saya. Salah tulis. Yang benar? Nah, 16 maksudnya. Kisah Para Rasul bab 11 ayat 16. Ya, saya tulisnya kurang 1. Oke, ini ayatnya ya saya bacakan. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Oke. Kalau tadi kata dari belakang, nah ini saya dari depan. Berapa Kak? Kata ke-10 dari depan. Oke, kata ke-10 dari depan. Ayo adik-adik, segera dihitung. Ayo, ketemu belum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah ketemu? Jawabannya apa? Jawabannya apa? Jawabannya adalah apa? Air. Oke. Nah, itu contoh ya. Tadi contohnya udah dari belakang, dari depan juga sudah. Terus nanti kalau sudah ketemu, tidak usah menunggu kami jawabannya apa, tapi langsung ditulis di kolom komentar. Oke, latihan sekali lagi ya. Oke. Sekali lagi latihan Kak. Jangan sampai salah Kak. Ya. Konsentrasinya sudah. Coba dibuka Matius. Injil Matius. Bab berapa? Bab 2. Ayat 11. Masih latihan ya? Ya, ini masih latihan. Matius bab 2 ayat 11. Ini agak panjang nih ya. Oke, sudah kamu? Oke. Mau dibacakan? Saya bacakan. Oke. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Nah, itu Matius 2 ayat 11. Pertanyaannya, sebutkan kata keempat dari belakang. Gampang kok. Oke, kita ngomong loh. Dari belakang.
Sudah ketemu? Sudah ketemu? Jawabannya adalah emas. Nah, itu jawabannya. Semacam itu. Ya, jadi itu contohnya. Kuisnya sudah paham ya. Sudah paham ya. Kita cuma bermain di kalimat misal keempat dari depan atau dari belakang. Nah, itu ya. Nah, ini pertanyaannya. Ini pertanyaannya tak bacakan, nanti langsung diketik di kolom komentar. Oke, jadi kita sudah memasuki kuis. Nah, ini beneran ya. Tadi sudah latihan, sistemnya caranya seperti itu. Sekarang kita akan masuk ke kuis. Ada berapa pertanyaan? Ada 2 pertanyaan. Oke, cepat-cepatan. Silahkan diketik. Kalau nontonnya pakai TV, ya sementara Pak pindah HP dulu. Kalau nggak bisa panggil kakaknya, mamanya, kakaknya pinjem HP-nya sebentar buat ngetik jawaban. Nanti balik lagi ke TV. Oke ya. Oke, sudah siap. Tunggu Kak, manggil mamanya dulu, pinjam HP-nya dulu. Disiapkan dulu kalau pakai HP, TV. Jadi nanti kami akan menyebutkan perikopnya beberapa ayat. Setelah itu kami akan membacakan. Terus kami akan membacakan pertanyaannya. Oke. Jadi cari kata dalam kitab suci. Nah, aku belum menyiapkan bacaannya. Oh iya. Cluenya dari mana Kak? Dari kitab sucinya dulu. Oke, nanti dibaca aja di rumah. Saya cuma baca cluenya. Jadi nanti yang di rumah dibaca, dihitung. Saya nggak baca ayatnya ya. Nggak baca ayatnya. Cluenya aja. Oke. Siapkan dari Yohanes 1. Injil Yohanes 1 ayat 29. Sudah disiapkan, silakan dibaca. Injil Yohanes bab 1 ayat 29. Oke, silakan dibaca dan pertanyaannya sebutkan kata ke-18 dari depan. Silakan langsung di komen sekarang. Oke. Temukan katanya dan tuliskan di komentar. Siapa yang pertama menulisnya? Cepat-cepatan aja. Akan kami ambil dua adik yang tercepat menuliskan jawabannya. Oke. Ke-18 ya kan? 18. Bab 1 ayat 29, kata yang ke-18 dari depan. Dari depan. Oke ya. Sudah? Nah, yang kedua. Oke. Balik lagi. Kuis yang kedua. Ya, balik lagi ke Injil Lukas. Injil Lukas 19. Nah, tadi kan juga sudah dibuka 19. Sudah 19 ayat 4. Sudah. Sebutkan kata ke-10 dari belakang. Nah, ayo. Kata ke-10 dari belakang. Tadi kalau sudah baca harusnya sudah tahu. Oke. Ini tentang Sakeus tadi juga. Temukan katanya dan tuliskan di kolom komentar. Oke. Sudah? Nanti teman-teman akan kita umumkan melalui Instagram @gkr.baciro. Oke. Nah, itu kan kita umumkan di situ siapa yang tercepat, biar nanti kita mudah menghubungi ya. Oke. Akan dikontak oleh Kak News. Jadi jangan sampai kelupaan. Segera temukan katanya dan tuliskan di kolom komentar. Oke. Tulis sebanyak-banyaknya. Itu tidak bisa paling cepat. Paling cepat toh. Bukan giveaway. Giveaway itu sebanyak-banyaknya ya. Kalau giveaway nanti hadiahnya beda. Mention ke 5 teman kamu beda enggak? Nanti akan dipilih dua tercepat. Pertanyaan yang pertama 2 tercepat, pertanyaan yang kedua 2 tercepat. Ya. Jadi total ada 4 hadiah. Menarik.
Tidak terasa ya, kita sudah siang ini ya. Oh, sudah siang. Sudah siang. Kita sudah belajar tentang siapa? Sakeus. Dan juga sudah bernyanyi, bergembira, dan main kuis ya. Jadi nanti disiapkan kita akan ambil 4 yang menjawab paling cepat. Jadi kalau komentar. Oke, maka kita akan mengakhiri perjumpaan kita hari ini sekolah minggu di minggu yang kedua ini ya. Nanti kita berjumpa lagi di sekolah minggu yang minggu keempat. Ya. Jadi buat adik-adik yang di rumah yang besok sudah akan mulai sekolah lagi, meskipun masih mungkin ada beberapa yang online lewat media online daring, tetap semangat, jaga kesehatan, lalu jangan pergi-pergi. Pergi boleh kalau perlu. Yang penting tetap pakai masker. Ya. Kalau perlu bawa hand sanitizer dari rumah ya. Dan tentunya selalu cuci tangan. Nah itu paling penting, cuci tangan. Dan paling penting cuci tangan, pakai masker. Kalau pergi-pergi bawa hand sanitizer. Yang kecil aja yang mudah di kantong atau dimasukin tas. Oke. Maka selamat memasuki tahun ajaran yang baru. Tetap semangat belajar. Semoga di tahun ajaran yang baru nilainya semakin baik. Nanti juga semakin dekat dengan cita-cita yang diimpikan. Tentunya selamat juga buat adik-adik yang baru masuk nih ya, baru masuk ke sekolah. Selamat dapat teman baru nih ya, teman-temannya baru-baru nih. Mungkin dari beda sekolah, mungkin dulu satu sekolah terus masuk ke sekolah yang sama. Oke. Buat yang naik kelas, selamat menikmati kelas baru. Ya. Tapi kalau masih di rumah ya tetap semangat belajar. Yang penting tetap belajar ya. Tetap memuji Tuhan. Karena kita yakin bahwa Tuhan Yesus senantiasa mengasihi kita, menyertai kita, melindungi kita. Nah, maka kita akan mengakhiri perjumpaan kita hari ini dengan doa penutup dan nanti kita akan bernyanyi lagi. Kita berdiri? Oke, berdiri. Kita berdiri, oke. Berdiri, oke. Berdiri. Kita sucinya saya letakkan dulu. Ya. Sini ya. Sini nggak apa-apa. Ya. Oke. Oke, yang di rumah bisa berdiri atau bisa mengambil sikap duduk yang manis. Ya. Mari kita akhiri kebersamaan kita dengan berdoa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang makasih, kami bersyukur kepadamu atas karunia kebahagiaan yang Kau berikan kepada kami, sehingga anak-anakmu dapat bergembira dalam sekolah minggu hari ini. Meskipun kami di rumah kami masing-masing, tetapi kami yakin bahwa Engkau senantiasa menyertai kami, menemani kami. Anugerahkanlah selalu kesehatan, kegembiraan terhadap kami, terhadap orang tua kami, terhadap kakak kami, terhadap adik kami, dan siapapun yang kami jumpai hari ini. Berkatilah pula kegiatan-kegiatan yang akan kami jalani selanjutnya. Kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu senantiasa menyertai kami. Doa ini kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke. Mengakhiri perjumpaan kita hari ini, kita akan menyanyi sebuah lagu. Judulnya apa, Kak? Kok badannya besar. Sudah tahu kan pastinya. Yang tadi duduk berdiri. Ya, kita akan bernyanyi, bergembira
untuk mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Oke, siap? Siap. Yo. Yo. Tuhan